Bagaimana informasi terkini dari Pelabuhan JICT Tanjung Priok? Kita akan tanyakan kepada rekan kami Anggia Eboni dan juga rekan kami Gina Vita yang sudah berada di KRI Semarang. Kita menuju ke KRI Semarang terlebih dahulu. Selamat siang Gina Vita, saat ini apa upaya dan juga proses yang sedang berlangsung oleh tim yang ada di KRI Semarang? Vita. Selamat siang Gina Vita. Baik, kami akan memperbarui informasi nanti dari KRI Semarang bersama rekan kami Gina Vita. Kita beralih dulu ke JICT Tanjung Priok Jakarta. Eboni, adakah informasi terbaru dari hasil temuan-temuan tim yang dilangsungkan selama proses pencarian di JICT Tanjung Priok? Ya, selamat siang Ken dan pemirsa. Pertama kalau kita bicara soal hasil temuan terbaru, memang hingga siang ini sejak malam tadi masih belum ada kapal yang kembali bersandar membawa hasil temuan dari personel gabungan. Kapal terakhir yang tiba adalah KRI Cucut pada sekitar pukul 10 malam tadi membawa bagian pesawat berupa turbin pesawat yang hingga saat ini masih diletakkan di atas terpal yang sudah digelar di bagian dermaga Pelabuhan JICT 2. Nah, tapi selain itu kami bisa informasikan bahwa saat ini yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, bahwa baru saja ada kapal Basarnas, tepatnya KN SAR Basudewa yang baru saja bersandar di area dermaga. Ini nanti informasi yang kami dapat rencananya akan kembali menuju ke area atau ke lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Namun kami belum bisa memastikan nanti pukul berapa akan kembali bertolak ke arah perairan Kepulauan Seribu. Nah, selain kapal Basarnas ini, pemirsa, tadi juga sekitar setengah jam yang lalu atau sekitar 1 hingga setengah jam yang lalu sudah bertolak juga KRI Semarang ke arah lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182, di mana KRI Semarang tersebut merupakan kapal yang berukuran cukup besar, nantinya bisa menjadi kapal induk ataupun pusat komando bagi kapal-kapal kecil lainnya yang akan disebar ke sejumlah titik, tentunya juga untuk menjangkau area perairan yang lebih dangkal, dan nantinya kapal-kapal yang lebih kecil tersebut biasanya akan membawa para penyelam untuk bisa melangsungkan proses pencarian terhadap bagian-bagian pesawat maupun juga terhadap penumpang atau korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air ini. Nah, kami bisa gambarkan juga alurnya untuk di JICT 2 ini. Jadi setiap ada hasil temuan dari lokasi kejadian, ini semua kapal yang melakukan proses evakuasi akan menuju ke pelabuhan JICT 2 ini, kemudian mengumpulkan seluruh hasil penemuan, baik itu serpihan pesawat ataupun penumpang. Jadi kalau untuk hasil ataupun untuk temuan berupa serpihan pesawat, nantinya akan diambil oleh pihak KNKT untuk dilakukan investigasi lebih dalam. Sementara untuk bagian tubuh penumpang maupun properti penumpang semuanya akan diangkut ataupun diserahkan ke pihak DVI Polri, tentu untuk membantu proses identifikasi korban. Nah, saat ini pemirsa bisa Anda saksikan juga di layar kaca Anda bahwa nampaknya kalau kami lihat ini ada barang atau hasil temuan terbaru. Ini juga sudah ada pihak Basarnas yang nampaknya akan menggelar konferensi pers, tapi tentunya kami juga masih menunggu situasinya bagaimana di sini, karena kalau kemarin menurut pihak Basarnas mereka akan menggelar konferensi pers secara rutin, secara berkala kepada awak media ini setiap hari di setiap pukul 8 dan juga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Ken, Anda dan pemirsa, kami juga bisa informasikan ini yang cukup penting adalah proses pencarian di hari ini ada sedikit perbedaan dengan kemarin. Tadi disampaikan oleh Direktur Bidang Operasional atau Operasi Rasman MS yang menyebut bahwa di hari ketiga ini ada penambahan kapal yang dikerahkan untuk
melakukan proses pencarian dan evakuasi. Kalau kemarin selama 2 hari ada 30 kapal, sekitar 30 kapal, hari ini ditambah totalnya jadi 53 kapal, ditambah lagi dengan sekitar 18 kapal-kapal kecil seperti Sea Rider ataupun jet ski. Selain pencarian di laut, kita juga tahu bahwa ada pencarian ataupun pemantauan dari udara. Nah, untuk pemantauan di udara disiagakan juga total ada 13 helikopter. Selain itu, tadi pihak Basarnas juga menyebut dalam operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air dan juga penumpangnya ini ada lebih atau sekitar 2.600 personil gabungan yang diterjunkan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, Ken Ane dan pemirsa, saya bisa gambarkan juga situasi di sini. Selain tadi atau saat ini ada KN SAR Basudewa milik Basarnas. Ini nampaknya ada kapal KRI John Lee yang baru saja nampaknya tiba. Ini nampaknya hendak bersandar juga di dermaga JICT-2 ini. Kami juga tentunya menunggu apakah hasil temuan yang akan dibawa oleh kapal John Lee ini. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, pemirsa, nampaknya pihak Basarnas akan menggelar konferensi pers. Dan pertolongan hari ketiga. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak penyerahan barang bukti atau hasil pemaparan dari pihak Basarnas. Kita terima pada pagi ulangi siang hari ini. Nanti akan dijelaskan oleh Komandan Kapal KN Basudewa apa saja yang diserahkan kepada kami untuk selanjutnya kami akan mengolah. Saya persilakan. Ya. Oke, selamat siang. Untuk di hari ketiga ini yang kita berhasil evakuasi adalah body part, dan untuk KN Basudewa diarahkan oleh OSC untuk mengantar ke pelabuhan Tanjung Priok. Demikian. Baik, terima kasih dari Komandan KN Basudewa yang telah mengantar dan menyerahkan kepada kami satu kantong body part yang selanjutnya yang telah ditemukan oleh tim yang ada di lapangan. Kemudian selanjutnya kami akan menyerahkan kepada DPI dan KNKT untuk dilakukan proses lebih lanjut. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kami persilahkan kepada KNKT dan DPI untuk dilakukan proses lebih lanjut. Terima kasih. Boleh. Ya, boleh. Baik, Ken Ane dan pemirsa, kalau bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, pihak Basarnas saat ini tengah melakukan penyerahan hasil temuan kepada pihak DVI Polri. Tadi disampaikan oleh pihak Basarnas bahwa dengan menggunakan kapal KN SAR Basudewa ini, mereka berhasil mengangkut hasil temuan berupa body part atau bagian tubuh dari korban penumpang Sriwijaya Air SJ182, dan seperti inilah alurnya ataupun mekanismenya. Jadi seperti ini gambaran setiap kali ada hasil temuan yang tiba. Jadi begitu kapal bersandar, kemudian para petugas gabungan membawa turun hasil temuan tersebut, lalu diletakkan di atas terpal yang sudah digelar, dibatasi juga dengan garis kepolisian. Lalu biasanya akan ada semacam prosesi penyerahan, baik itu ke pihak DVI Polri maupun ke pihak KNKT. Nah, kalau saat ini diserahkan ke pihak DVI Polri karena yang ditemukan berupa body part atau bagian tubuh dari korban. Nantinya setelah diserahkan ke pihak DVI Polri, maka body part tersebut akan dikumpulkan
dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. Jadi sebagai informasi juga bagi Anda pemirsa, khususnya keluarga ataupun kerabat korban yang ingin mencari tahu mengenai proses identifikasi korban, ini bisa langsung datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Juga sebaiknya Anda bisa membawa data postmortem untuk membantu proses identifikasi tersebut. Selain itu, Ken, Anne, dan pemirsa, kami informasikan juga bahwa hari ini tadi kami juga sudah jelaskan ada penambahan sejumlah kapal, kemudian helikopter. Selain itu ada juga penambahan luas area untuk pencarian pesawat Sriwijaya Air ini. Jadi kalau selama 2 hari kemarin pencarian dibagi ataupun dilakukan ke dalam 4 sektor, hari ini diperluas menjadi 6 sektor dengan luas 222 mil laut persegi. Nah, pemirsa, saat ini Kepala Basarnas Republik Indonesia, Marsdia Bagus Puruhito, memasuki area dermaga. Ini nampaknya beliau juga akan menggelar pernyataan kepada awak media, namun kami masih belum mengetahui persis. Kami juga sama-sama menunggu informasi apa yang akan disampaikan. Sementara demikian, Ken Anne kembali ke Anda. Terima kasih Anggia Eboni, informasinya terbaru dari JICT Tanjung Priok, Jakarta, di mana baru saja dibawa ada bagian tubuh korban yang ditemukan, ada 1 kantong jenazah yang kemudian sudah diserahkan dari KN SAR Basudewa menuju ke tim DVI dan juga KNKT untuk dilakukan proses identifikasi. Pemirsa, tim DVI Polri telah menerima 40 sampel DNA dari keluarga penumpang Sriwijaya Air SJ182. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Kabar Siang.